Halo semua, jadi pada hari ini saya akan menceritakan biografi tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 dari kalangan bangsawan. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, merupakan Bupati Jepara. Sementara itu, ibunya bernama M.A. Ngasengrat, merupakan warga biasa. Karena statusnya merupakan warga biasa tersebut, Ngasengrat bukanlah istri utama dari Aryo Sosroningrat. Meski Ngasengrat merupakan istri pertamanya, sebagai gantinya, Aryo Sosroningrat menyunting Raden Ajeng Werjan dari Madura sebagai istri utamanya. Hal tersebut dilakukan oleh Aryo Sosroningrat sebagai langkah untuk menaikkan status jabatannya. Aturan pemerintah kolonial mengharuskan seorang bupati yang memiliki istri seorang bangsawan. Setelah menikah dengan E.A. Warjang, Aryo Sosroningrat pun secara resmi menjabat sebagai Bupati Jepara menggantikan posisi ayah mertuanya R.A.A. Triwokvikromo. Kartini adalah anak perempuan tertua dari Ibu Ngasirah dan merupakan anak ke-11 dari seluruh keturunan Aryo Sosroningrat. Hidup di kalangan bangsawan, Kartini pun memperoleh pendidikan di ELS atau Europese Lager School, sekolah dasar pada masa penjajahan Belanda. ELS berdiri pertama kali pada 1817 dengan durasi pendidikan selama 7 tahun. Tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan di sini. ELS hanya menjadi tempat belajar kaum pribumi bangsawan, keturunan orang-orang Asia Timur, serta keturunan Eropa. Sekolah ini menggunakan pengantar bahasa Belanda. Tidak heran kalau Kartini yang menempuh pendidikan di ELS hingga usia 12 tahun bisa berbahasa Belanda dengan lancar. Setelah itu, dia pun harus menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, mengikuti kebiasaan masyarakat Jawa saat itu, yang mengharuskan para wanita untuk dipingit. Hingga pada akhirnya, ia tidak dapat melanjutkan cita-citanya baik belajar menjadi guru di Batavia ataupun kuliah di negeri Belanda. Meskipun ketika itu ia menerima beasiswa untuk belajar ke sana, sebab pada tahun 1903, pada saat R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Dejomo Adiningrat yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 istri. Dari pernikahannya dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Dejo Adiningrat, R.A. Kartini kemudian melahirkan anak pertama, Sosialit Dojojang Hiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun miris beberapa hari kemudian, setelah melahirkan anak pertamanya, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya masih sangat muda yaitu 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Sebelum wafat, karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abenadon yang banyak mendukungnya. Buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang paling rendah. Kartini banyak membaca surat-surat Semarang de Lokomotiv yang diasuh Pieter Brohoff. Ia juga menerima Les Trommel, paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dari ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita Belanda De Hollandse Ley. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandse Ley. Dari surat-suratnya, tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang, Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku-buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 tahun, terdapat judul Max Havelaar dari surat-surat cinta karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya 2 kali. Lalu Der Stille Kracht, Kekuatan Gaib, dan Louis Couperus. Kemudian Van Eden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Wit yang sedang saja. Romans feminis karya Nyonya Gottlob de Jong van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Bertha von Sutter. Di Waffennieder, ledakan senjata, semua berbahasa Belanda.
Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang politik etis. Jadi, permasalahan utama yang dialami Kartini adalah budaya patriarki di mana ia merasa keinginannya untuk maju dalam hal pendidikan dihalangi oleh pandangan masyarakat yang dionit turun-temurun. Kartini bersekolah sampai umur 12 tahun di Europe Lager School ELS dan hal tersebut termaksud maju di zamannya. Tetapi ia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke Eropa. Namun cita-citanya kandas di usia 12 tahun. Ia harus patuh dan dipingit karena ia perempuan. Keterbatasan ini yang hanya dan banyak ia ceritakan dalam surat-suratnya. Kartini berhasil menyelesaikan masalahnya tersebut dengan menulis surat-surat tentang kondisi perempuan pribumi. Ia menggugat budaya Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Suratnya ditaruh di majalah Belanda saat itu. Dan saat ia wafat, seorang tokoh politik etis, Van Deventer, tergugat katanya karena tulisan Kartini. Dan ia pun membuat Yayasan Kartini untuk membantu mewujudkan mimpi Kartini untuk mengangkat derajat wanita di Indonesia. Menurut saya, yang menarik dari R.A. Kartini adalah ia tidak pantang menyerah walau ia sudah didiskriminasi. Dan juga dia telah menjadi pahlawan wanita tertinggi. Dan berkat tulisan-tulisannya, kaum perempuan di Indonesia bisa seperti sekarang. Yang dapat diteladani dari R.A. Kartini adalah ia mampu menggerakkan semangat juang pada seluruh wanita di Indonesia. R.A. Kartini memang memiliki tekad kuat dan rajin, serta sifat dasar itulah yang membuat ia cerdas dan pintar, bahkan bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kritis, serta mampu membawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Karya dari R.A. Kartini adalah sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang, dan juga Yayasan Kartini yang dibangun oleh tokoh politik etis Van Deventer. R.A. Kartini layak dibuatkan biografi karena ia telah banyak merubah nasib perempuan Indonesia serta telah membuat semangat juang para perempuan keluar. Kisahnya juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jika saya bertemu dengan R.A. Kartini, saya akan meminta tanda tangannya serta berbincang dengannya mengenai situasi saat itu serta tanggapan-tanggapannya mengenai situasinya pada saat itu. Demikian biografi tentang R.A. Kartini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.